warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan rezekinya sehingga kita bisa melakukan presentasi virtual menggunakan video ini. Selanjutnya selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Dosen pengampu mata kuliah yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, saya di sini selaku moderator dari kelompok 3 dengan materi keterlibatan orang tua dalam perkembangan sosial emosional anak. Selain jadi moderator, saya juga di sini akan menjadi pemateri pertama. Jadi di sini saya akan membahas apa itu definisi dari keterlibatan orang tua itu sendiri. Jadi di sini menurut Adwikarta pada tahun 1988 menyebutkan bahwa keluarga adalah suatu sistem yang terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun subsistem sosial itu bukan unit-unit fisik melainkan peran-peran dan fungsi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Yang ke B, manfaat keterlibatan orang tua pada program sekolah. Menurut pendapat Henderson dan Berla dalam Olsen dan Fuller, tanda-tanda yang paling akurat dari pemahaman siswa di sekolah adalah bukan dikarenakan status sosial, tetapi tingkat di mana keluarga siswa mampu untuk 1. Menciptakan lingkungan rumah yang dapat mendorong pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan harapan yang tinggi untuk pemahaman dan masa depan anak. Yang ketiga, menjadi pendorong pendidikan anak-anak di sekolah dan di masyarakat. Anderson dan Berla telah mengkaji dan menganalisis 85 kajian yang telah mendokumentasikan manfaat menyeluruh dari keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Sebuah keterlibatan orang tua yang direncanakan secara efektif dan diterapkan dengan baik akan memberi manfaat yang sangat banyak bagi orang tua, pendidik, dan sekolah. Ini adapun manfaat bagi anak-anak adalah yang pertama, anak-anak cenderung lebih paham tanpa memandang latar belakang, suku, atau ras, status sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Yang kedua, secara umum, anak-anak mendapatkan peringkat, nilai, dan prestasi kehadiran yang lebih baik. Yang ketiga, anak-anak secara konsisten mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Yang keempat, anak-anak memiliki harga diri yang lebih baik, akan lebih disiplin dan menampakkan pendapat serta motivasi untuk bersekolah. Yang kelima, perilaku positif anak-anak tentang sekolah akan selalu berhasil meningkatkan perilaku baik di sekolah serta mengurangi pelanggaran disiplin. Keenam, meminimalkan jumlah siswa yang ditempatkan di pendidikan khusus dan di kelas remedial. Yang ketujuh, anak-anak dari beragam latar belakang budaya mudah berbaur saat orang tua dan pegawai profesional bekerja sama untuk menjabatani batas antar budaya di rumah dan budaya di sekolah. Yang kedelapan, mengurangi angka putus sekolah. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Rizkia Yusri Wardani. Baiklah, saya Rizkia Yusri Wardani dengan NIM 190110052 akan melanjutkan penjelasan materi dari teman kelompok saya Linda Listiani. Adapun manfaat bagi orang tua yaitu yang pertama, para orang tua meningkatkan interaksi dan diskusi dengan anak-anak mereka dan para orang tua menjadi lebih responsif dan sensitif terhadap perkembangan intelektual, sosial, dan emosi anak. Yang kedua, para orang tua lebih percaya diri dalam mengasuh dan terampil dalam membuat keputusan.
Yang ketiga, sebagai orang tua memperoleh wawasan dan perkembangan anak akan lebih berguna dan menjadi dorongan positif sehingga mengurangi pemberian hukuman pada anak-anak mereka. Yang keempat, para orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas, guru, dan kurikulum sekolah. Yang kelima, saat para orang tua sadar tentang apa yang dipelajari anak-anak, mereka dengan senang hati membantu ketika para guru meminta mereka terlibat dalam aktivitas pembelajaran di rumah. Yang keenam, persepsi orang tua terhadap sekolah menjadi lebih baik dan memperkuat ikatan dan komitmen dengan sekolah. Yang ketujuh, para orang tua akan lebih sadar dan menjadi lebih peduli terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan anak-anak mereka. Ketika para orang tua diminta sekolah untuk terlibat sebagai tim pengambil keputusan. Selanjutnya, adapun manfaat bagi pendidik yaitu yang pertama, ketika suatu sekolah memiliki ikatan prestasi yang tinggi dalam melibatkan orang tua, baik di dalam maupun di luar sekolah, para guru dan kepala sekolah akan mudah mendapat pengalaman memperoleh kewenangan yang lebih tinggi. Yang kedua, para guru dan kepala sekolah selalu mendapatkan penghargaan yang lebih baik untuk profesi mereka dari para orang tua. Yang ketiga, keterlibatan orang tua yang konsisten membuat peningkatan komunikasi dan hubungan antara para orang tua, guru, dan tenaga kependidikan. Yang keempat, guru dan kepala sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai budaya keluarga dan keberagamannya, dan mereka membuat penghargaan yang dalam untuk kemampuan dan waktu para orang tua. Yang terakhir, guru dan kepala sekolah dapat melaporkan peningkatan hasil kinerja mereka. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Rahayu Wardini. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Wardini. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah yang pertama yaitu sekolah yang aktif melibatkan para orang tua dan masyarakat mudah mewujudkan reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Yang kedua, sekolah juga lebih berpengalaman dalam dukungan dari masyarakat. Dan yang ketiga, program-program sekolah yang mendorong dan mendukung para orang tua selalu bertindak baik, memiliki program kualitas tinggi daripada tidak melibatkan para orang tua. Baik, materi selanjutnya yaitu ke C, cara sekolah dan guru melibatkan orang tua. Sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa keterlibatan orang tua sangat sesuai dan memiliki dampak positif yang sangat luas. Tiap jenis keterlibatan terdiri dari banyak aktivitas yang berbeda untuk mempromosikan dan menjalin kemitraan. Tiap jenis memberikan hasil yang berbeda untuk anak-anak. Para orang tua, para guru, dan sekolah bergantung beberapa baiknya desain, perencanaan, dan penerapan tiap jenis keterlibatan orang tua tersebut. Tapi yang pasti tiap sekolah harus memperhatikan kebutuhan sekitar. Di sini disebutkan ada 6 tipe keterlibatan orang tua, antara lain yang pertama, tipe tanggung jawab dari dasar keluarga. Tipe tanggung jawab dasar dari keluarga. Yang menjadi dasar paling utama dalam keterlibatan orang tua adalah keberlanjutan tanggung jawab untuk meningkatkan anak mereka dengan mendukung anak-anak dengan makanan, pakaian, perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Bentuk kegiatan yang mendukung tipe ini seperti yang pertama, memberikan informasi terbaru. 2. Membuat kelompok atau
pertemuan khusus orang tua. Ketiga, membuat sebuah program yang didukung orang tua. Yang keempat, membuat sebuah program yang didukung orang tua. Yang keempat, mengembangkan kunjungan ke orang tua. Yang kelima, mengembangkan informasi dalam pelayanan masyarakat. Itulah tipe bentuk kegiatan yang mendukung tipe tanggung jawab dasar dari keluarga. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk merencanakan dan menerapkan kegiatan kelompok mengasuh antara lain: yang pertama, memilih topik sesuai bermakna. Yang kedua, menyampaikan informasi ke semua keluarga. Yang ketiga, memberikan pengetahuan yang cukup kepada orang tua. Yang keempat, lokasi harus bervariasi. Yang kelima, waktu terjadwal. Yang keenam, informasi harus padat, jelas, dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir, itulah yang terakhir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dengan NIM 190111045 dari kelas 5B PIL. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja kita ke materinya, yaitu B, komunikasi. Komunikasi yang efektif penting untuk membangun sebuah kemitraan yang sukses antara sekolah dan rumah. Komunikasi tersebut hendaknya dibangun dengan dua arah untuk berbagi informasi. Tujuan utamanya yaitu sekolah dapat berkomunikasi dalam memberi dan menerima sehingga dapat mewujudkan tujuan umum serta tindak lanjutnya. Ada beberapa contoh kegiatan yang membangun komunikasi dua arah yang efektif tersebut. Yang pertama, membuat pemberitahuan dan buletin yang interaktif. Yang kedua, mengirimkan laporan pekerjaan anak setiap minggu atau setiap bulan. Yang ketiga, membuat diskusi online dengan guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menempatkan kotak saran. Yang kelima, mempertemukan guru dengan orang tua dalam konferensi dengan tindak lanjut yang dibutuhkan. Selanjutnya C, sukarelawan. Aktivitas tipe ini adalah bantuan orang tua untuk guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung program sekolah serta membantu aktivitas dan kerja sekolah termasuk tujuan perjalanan, bagian-bagian kelas dan penampilan kelas. Ada beberapa contoh kegiatan sukarelawan, antara lain yang pertama, sukarelawan di dalam kelas, yang kedua sukarelawan di luar kelas, yang ketiga penonton sukarelawan, dan yang keempat adalah penonton sukarelawan. Selanjutnya yaitu pembelajaran di rumah. D, pembelajaran di rumah. Dalam wilayah pendidikan anak usia dini, dasar utama adalah orang tua dan guru yang paling berpengaruh. Orang tua berpengaruh besar untuk apa yang dilakukan anak-anaknya di rumah, termasuk juga pendidikan orang tua untuk mencapai tujuan belajar anak. Akan lebih banyak waktu yang tersedia di rumah daripada di sekolah untuk belajar dan membangun tingkah laku yang positif dalam pendidikan. Ada beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan aktivitas belajar di rumah. Yang pertama, mendengar dan memperhatikan anak ketika membaca. Yang kedua, pusat kegiatan belajar. Yang ketiga, menyediakan perlengkapan di rumah. Yang keempat, belajar di rumah dengan segala ketersediaan. Dan yang kelima adalah membuat perpustakaan keluarga. Adapun pekerjaan rumah yang interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Melia Putri dengan NIM 180110086, akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, Anisatur Rahmah. Adapun materinya adalah cara sekolah dan guru dalam melibatkan orang tua. Yang berikutnya adalah pembuat keputusan. Keterlibatan orang tua dalam membuat keputusan memiliki banyak bentuk, seperti memilih sekolah, mengkaji dan mengevaluasi program sekolah, mengukur kemampuan biaya, dan mendengarkan pendapat. Peran pembinaan dalam komite sekolah dan perlindungan hukum untuk sekolah, keluarga, dan anak-anak.
Contoh kegiatan yang dapat digunakan dalam membuat keputusan antara lain organisasi orang tua dan komite, kelompok perlindungan hukum, pertemuan di balai kota, dan sesi pelatihan untuk orang tua dan pendidik. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan masyarakat. Sekolah dan guru harus memperhatikan masyarakat dalam konteks memasukkan anggota masyarakat yang tertarik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Wujud dukungan dari masyarakat dapat berupa materi, tenaga, dan sumber daya alam. Adapun materi berikutnya yaitu perencanaan dan penerapan program keterlibatan orang tua. Para orang tua mengharapkan peningkatan taraf hidup, latar belakang pendidikan dan silsilah keluarga maupun pengalaman dengan sekolah pada masa lalu, serta ingin secara aktif terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Para orang tua lebih senang jika sekolah menunjukkan kepada mereka bagaimana terlibat di dalam sekolah. Berikut dasar-dasar menjalin keterlibatan orang tua dalam sekolah yaitu pertama, iklim sekolah yang positif. Bagi sekolah, untuk menarik para orang tua dengan sukses, langkah utama yang harus dilakukan adalah menciptakan sebuah suasana sosial budaya yang positif di sekolah dan di ruang kelas. Iklim sekolah berpengaruh langsung bagi keberhasilan keterlibatan orang tua di sekolah dan pendidikan. Ada beberapa tindakan yang memfasilitasi iklim sekolah yang positif yaitu keramah tamahan, keterbukaan dan antusiasme, empati dan kesabaran, dan saling menghormati satu sama lain. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Miftahul Khairah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairah, NIM 1901 10140. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kerja kelompok saya, yaitu pada bagian kedua atau bagian B, komunikasi yang tepat. Komunikasi adalah komponen yang paling penting untuk menciptakan dan mengenal atau menangani sebuah bangunan kemitraan dengan keluarga. Sebuah komunikasi yang tepat berkelanjutan dan dua arah, ke rumah ke sekolah dan ke sekolah ke rumah, yang sangat dibutuhkan. Tindakan yang mendukung komunikasi seperti yang pertama, guru membuat jadwal yang fleksibel untuk pertemuan wali murid. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan memberikan kompensasi bagi guru yang bekerja di luar jam kerja. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan teknologi dan memberikan informasi peran orang tua. Dan yang bagian C yaitu keberagaman. Perbedaan dalam struktur keluarga serta status ekonomi, latar belakang sosial dan budaya, serta latar belakang pendidikan menjadi perhatian utama dalam membuat perencanaan. Perhatikan petunjuk serta tanda-tanda dari setiap keluarga. Yang ketiga, sertakan rasa saling memiliki dalam diri anak dan keluarga. Yang keempat, yaitu libatkan orang tua dalam penilaian dan pengajuan anak dan penerapan keterlibatan orang tua. Berikut ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh sekolah. Yang pertama yaitu sekolah hadir mewakili berbagai bentuk keluarga dengan beragam latar belakang. Yang kedua yaitu dengar, dan yang kelima komunikasi secara tertulis dan verbal harus dapat dimengerti. Yang keenam yaitu menghormati keberbedaan dalam setiap keluarga. Dan yang D yaitu pelatihan untuk pendidikan dan orang tua. Yang pertama yaitu untuk pendidikan, meningkatkan frekuensi dan ketetapan perkembangan profesional untuk meningkatkan iklim sekolah. Dan yang kedua yaitu untuk para orang tua, pemaduan terus-menerus, sesi pelatihan dan memberikan informasi mengenai bagaimana cara aktif terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, bekerja sebagai satu tim dan kepemimpinan orang tua, serta berkontribusi untuk mewujudkan tujuan sekolah adalah tujuan yang diharapkan pelatihan pendidik dan orang tua. Yaitu meningkatkan program keterlibatan orang tua secara menyeluruh. Ketika sekolah mengembangkan program keterlibatan orang tua secara menyeluruh, memulai segala bentuk perbedaan keterlibatan. Hal tersebut akan menguatkan keberagaman bentuk pelayanan orang tua di sekolah. Semua orang tua memiliki anak dengan keterampilan dan kemampuan, ketertarikan dan kebutuhan, jadwal dan kewajiban, usia dan kelas yang berbeda. Oleh karena itu, peran orang tua dan keluarga akan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap permintaan
pendidikan anak-anak. Beberapa orang tua bisa berpartisipasi di sekolah selama jam sekolah, tetapi pada saat banyak aktivitas yang mengharuskan peran orang tua untuk memilih kegiatan di rumah. Keterlibatan orang tua yang menyeluruh dan fleksibel akan mendukung kebutuhan dan ketertarikan para orang tua dan akan memungkinkan para orang tua membangun kekuatan. Tentu saja ini semua dipengaruhi oleh muatan dan tipe-tipe keterlibatan orang tua. Jadi, keluarga adalah satu sistem yang terdiri atas subsistem yang saling berhubungan dan saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Konsep keterlibatan orang tua bukanlah hal baru di lingkungan pendidikan dan telah memainkan peran yang nyata. Pihak yang terlibat dan keterlibatan orang tua adalah sekolah, keluarga, dan kemitraan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.